alasan kenapa kalian harus memilih AMD. Berikut 5 alasan untuk memilih CPU AMD. Yang pertama adalah compatibility. Strategi Intel untuk memberikan motherboard baru untuk setiap generasi CPU terbaru miliknya sekarang sudah tidak relevan lagi, karena AMD dengan seri Ryzen miliknya mendukung motherboard dengan soket yang sama selama 4 tahun, yang berarti motherboard yang sama bisa mendukung 3-4 generasi CPU. Hal ini hanya memerlukan pengguna untuk mengupdate BIOS motherboard mereka jika CPU generasi terbaru tidak. Kemudian jika Intel sangat membatasi kemampuan overclocking pada seri K-nya saja dan memerlukan motherboard chipset tertinggi yaitu seri Z, berbeda dengan AMD Ryzen yang semua seri CPU-nya diberikan kemampuan overclocking dan hanya memerlukan motherboard chipset seri B yang ditempatkan pada kelas mid-range, sehingga harganya tidak begitu mahal. Intel juga membatasi kecepatan dan kemampuan overclocking RAM pada seri chipset motherboardnya, namun AMD mendukung overclocking RAM pada semua seri chipset motherboardnya, termasuk seri terendah. Kemudian Ryzen sudah mendukung teknologi PCI Express 4.0 lewat Ryzen 3000 dan motherboard chipset D550 dan X570. Kehadiran PCI Express 4.0 memberikan kenaikan performa pada bandwidth transfer data seperti misalnya kecepatan SSD NVMe yang lebih cepat mencapai 5 GB per second. PCI Express 4.0 bukanlah teknologi eksklusif milik AMD melainkan terbuka untuk berbagai platform, dan Intel dikabarkan akan mendukung teknologi ini lewat generasi CPU selanjutnya. Untuk saat ini, hanya Ryzen saja yang mendukung teknologi terbaru ini. Yang kedua adalah price to performance. Untuk memerangi Intel, AMD mempersenjatai Ryzen dengan jumlah core yang berlimpah. Pada awal perilisannya, AMD langsung mengusik Intel yang masih nyaman dengan 4 core 8 thread, dengan jumlah core yang banyak mencapai 8 core 16 thread. Tradisi tersebut dilanjutkan hingga sekarang yang saat ini seri terbaru Ryzen memiliki 16 core 32 thread. Dengan jumlah core yang banyak tersebut, AMD dapat mengungguli Intel dalam berbagai skenario dengan performa multi-core yang luar biasa. Apa yang AMD berikan ke pasar cukup menyulitkan Intel yang secara tidak langsung membuat Intel akhirnya mengikuti strategi AMD untuk menambah jumlah core mereka. Namun tetap saja Intel masih membatasi berbagai fitur untuk kelas tertingginya saja, yang tentu saja mematok harga lebih mahal. AMD tidak mematok harga yang terlalu mahal untuk kita agar bisa merasakan performa tersebut. AMD selalu memasang harga yang kompetitif dengan Intel dan memberikan spesifikasi terbaiknya. AMD juga tidak memaksa calon pembelinya untuk membeli motherboard kelas tertingginya untuk menikmati semua fitur yang ada pada CPU Ryzen. Karena dengan motherboard kelas mid-end yaitu seri B, hampir semua fitur CPU Ryzen dapat dinikmati. Yang ketiga adalah integrated graphics tercepat. Kita tahu AMD bukan hanya memiliki divisi CPU saja, melainkan juga memiliki divisi GPU yang dikenal dengan nama Radeon. Dengan memiliki kedua divisi tersebut, AMD bisa menggunakan teknologi yang ada pada divisi CPU dan divisi GPU. Penggabungan kedua teknologi tersebut AMD menamakannya dengan istilah APU, Accelerated Processing Unit. Teknologi tersebut sudah jauh lebih dulu eksis sebelum Ryzen eksis di pasaran, dan menjadi senjata utama AMD untuk melawan Intel karena memiliki integrated graphics yang lebih cepat. Namun sayangnya pada saat itu performa CPU AMD masih jauh di belakang Intel. Sekarang dengan adanya Ryzen, kekurangan tersebut sudah tak ada lagi. Saat ini produk Ryzen APU memiliki huruf G di belakangnya. AMD menjanjikan performa setara dengan GPU entry level. Dengan kehadiran Ryzen APU memberikan opsi murah bagi orang-orang yang ingin merakit gaming PC. Kehadiran Ryzen APU tak hanya ada pada desktop, namun juga tersedia pada laptop. Semua seri Ryzen Mobile dipersenjatai dengan integrated graphics dari Radeon. Yang keempat adalah fabrikasi terbaru. Intel masih saja terjebak dengan fabrikasi lawas 14 nanometer milik mereka, sedangkan AMD sudah move on ke fabrikasi yang lebih baru 7 nanometer. Hal tersebut membuat CPU Ryzen menjadi lebih irit daya. Fabrikasi baru juga memungkinkan AMD untuk menambah jumlah core lebih banyak lagi pada CPU Ryzen mereka, dan memberikan kenaikan performa yang cukup signifikan dengan jumlah core yang sama. Maka dari itu, Ryzen 3000 memiliki loncatan yang cukup signifikan dari generasi sebelumnya. Setelah 1 tahun lalu, fabrikasi 7 nanometer hadir pada pasar desktop lewat seri Ryzen 3000 berbasis Zen 2. Tahun ini AMD membawanya pada pasar laptop lewat Ryzen 4000 Mobile yang juga berbasis Zen 2. Tentu saja dengan hadirnya Ryzen 4000 Mobile membuat laptop semakin irit daya, dan 8 core 16 thread sepertinya bukanlah mimpi lagi untuk sebuah laptop tipis. Ryzen 4000 Mobile juga memberikan kenaikan performa pada integrated graphics miliknya. Dengan fabrikasi 7 nanometer memungkinkan integrated graphics mendapatkan clock speed yang jauh lebih tinggi tanpa harus menaikkan konsumsi daya. Dengan hadirnya fabrikasi 7 nanometer lewat Ryzen 4000 Mobile, memberikan potensi kepada laptop untuk mendapatkan performa yang mendekati desktop dengan form factor yang lebih tipis dengan daya yang rendah.
Yang kelima, performa komputasi. Sejak kehadiran Ryzen 9 3900X dan Ryzen 9 3950X, kita tidak pernah melihat jumlah core sebanyak itu pada CPU kelas konsumer, dan jumlah core yang lebih masif lagi terdapat pada seri Threadripper. AMD membawa level komputasi pada industri PC ke level yang lebih tinggi. Jumlah core yang banyak membuat CPU Ryzen merajai berbagai benchmark chart sebagai CPU tercepat. Dalam penggunaan real world, jumlah core yang banyak pada CPU Ryzen akan memberikan benefit pada pekerjaan yang membutuhkan komputasi tinggi, seperti 3D rendering, video encoding, software editing, dan berbagai macam pekerjaan yang memerlukan komputasi tinggi pada CPU. Nah, itu dia 5 alasan untuk memilih CPU AMD. Tentu saja masih banyak alasan lain untuk memilih CPU AMD. Video ini bukan bermaksud untuk memihak salah satu brand, tetapi hanya sekedar memberikan ulasan. Jadi apakah kalian sependapat dengan video ini atau memiliki pendapat lain? Silahkan komentar di bawah. Dan sekian untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini dan subscribe channel gue untuk menikmati konten yang gue berikan. And see you on the next video.